kerajaan surga yang selama masa kekekalan. Apa yang dapat kita alami selama berada di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya, ya. Untuk selama-lamanya. Bagaimana ini dapat dijawab, ya? Kalau kita bertanya misalnya kepada anak-anak kecil, ya, kamu akan masuk dalam kerajaan surga, apa kira-kira, ya? Apa yang kira-kira akan kamu lakukan menurut artikel ini, ya, How to Talk, bagaimana cara kita berbicara, ya. Ada yang katakan, wah, kita akan apa? Di dalam kerajaan surga itu ada trampolin besar yang akan kita main-main seperti itu, ya, untuk lompat-lompat. Jadi segala sesuatu yang dapat menggembirakan anak-anak, ya, akan disediakan di dalam kerajaan surga, ya. Mungkin mereka tidak main trampolin seperti ini, ya, tapi ada katakan, wah, kita akan bersuka cita karena bisa naik dengan macan dan lain sebagainya, ya, menunggang harimau, menunggang singa, harimau dan lain sebagainya. Oh, atau main luncur-luncuran dari dari leher satu jeraf, ya, jirafa, ya. Atau kita akan naik roket terbang dari satu bumi ke bumi yang lain. Wah, enak sekali sepertinya untuk main-main dan lain sebagainya. Tentu saja, ya, ini dapat segala hal yang menyenangkan dapat kita lihat. Yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dapat tidak ada yang mustahil untuk dapat diberikan. Kita akan hidup bersama-sama dengan binatang-binatang buas sekalipun. Nah, itulah anak-anak kecil mungkin akan jawab seperti itu kalau Anda membaca pelajaran sekolah sahabat kita, katakan, ya. Dan mungkin anak-anak remaja, apa yang bagi mereka? Wah, anak bertanya, mungkin mereka katakan, wah, enak sekali, kita akan banyak memiliki waktu untuk main-main karena tidak lagi pekerjaan rumah yang harus kita buat, ya. Kita tidak akan pernah merasa takut kalau pergi untuk jatuh, ya. Dalam dunia anak-anak muda seringkali main olahraga ataupun memiliki kesenangan-kesenangan yang dapat berbahaya seperti bungee jumping dan lain sebagainya. Tapi kalaupun mereka lompat dari tebing jurang lalu ke air, ya, seringkali bisa ada kecelakaan, ya. Tapi kalau di surga katanya, nggak akan ada lagi kecelakaan yang akan kami alami. Tidak ada lagi kecelakaan. Dan bagi orang-orang tua, kalau ditanya, kalau di surga itu gimana? Apa yang dapat kalian lakukan? Wah, di sana dikatakan, wah, enak sekali. Kita tidak akan lagi ada rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian, ya. Kita akan kembali dipersatukan dengan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Kenapa? Karena pada umumnya orang tua itu concern mereka itu, banyak teman-teman yang sudah sudah meninggal, ya. Semua jawaban itu benar, ya. Dari anak-anak tadi, remaja ataupun orang-orang tua ini tentu benar dan indah, dan memang banyak hal yang patut kita nantikan saat kita berada dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kita ketahui seperti pelajaran kita beberapa hari lalu, kita telah diberikan kekekalan dalam hati kita. Masih ada hal-hal yang terbaik, dengan kata lain arti daripada kekekalan dalam hati. Ada hal-hal yang terbaik yang akan kita alami, ya. Ada hal-hal terbaik yang akan kita alami, ya. Misalnya apa saja itu? Ya, selain mungkin tadi anak-anak pikir main-main dan lain sebagainya, terbang ke kiri kanan, tentu saja itu dapat dilakukan. Tapi yang dapat kita lihat yang lebih daripada itu adalah di mana tidak akan ada lagi maut. Dan ini akan menjadi pelajaran kita, ya. Yesaya 25 ayat 8 katakan, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Wah, tidak akan ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya itu akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dalam Yesaya 25 ayat 8. Wahyu 7 ayat 17 juga akan pelajaran kita, juga akan kita fokus, ya. Wahyu 7 ayat 17 katakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan ini diulangi kembali, ya. Air mata duka cita itu akan dihapuskan, ya. Air mata sukacita tentu saja masih dapat kita miliki, tapi yang duka cita ini ditiadakan. Wahyu 21 ayat 4 katakan dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi kematian. Seperti Yesaya tadi katakan, ya. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sekali lagi dikatakan di sini? Bahwa di dalam kitab terakhir, janji terakhir dapat dikatakan, ya. Di sini dikatakan tidak akan ada lagi kematian ataupun duka cita ataupun tangisan. Tidak ada lagi rasa sakit. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu, ya.
maut akan ditelan bulat-bulat, ya, seperti laut menelan sebuah batu yang jatuh ke dalamnya, ya. Itu dia. Dan inilah kita lihat, ya, indah sekali saat maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi pergabungan. Nah, mari kita lihat beberapa poin dari kitab Yesaya tadi 25, ya. Dan juga kita lihat dari Wahyu tadi, kita akan pelajari nih. Mari kita lihat dalam Yesaya 25 ayat 8 katakan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Nah, mari kita lihat konteksnya. Konteks daripada Yesaya 25 pada saat maut itu ditiadakan. Maut itu ditiadakan dalam satu konteks. Konteks apa? Ini menarik sekali. Konteks ini berhubungan dengan pesta perkawinan yang kita lihat seperti apa. Ada perjamuan seperti yang kita lihat pelajaran kita kemarin, ya. Kenapa? Karena dua ayat sebelumnya dalam Yesaya 25 ayat 6. Di sana dikatakan apa? Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion, itu di surga, ya. Itu nubuatan di surga, ya. Bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, ya. Dan suatu perjamuan dengan anggur tua yang benar, yang benar. Anggur tua itu manis sekali, ya, kalau dijadikan jusnya dengan lain, ya. Jadi ada perjamuan, dan pada saat di perjamuan inilah untuk semua bangsa di surga dikatakan salah satu hadiah terbesar yang diberikan di situ. Hadiah yang diberikan adalah apa? Tidak akan ada lagi apa? Tidak akan ada lagi maut. Ada pesta besar, ya. Ada pesta yang diberikan atau dibuat oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Dan dia pada saat itu katakan, hadiah utama, tiada lagi apa? Tiada lagi maut, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kain kafan yang akan ditutup kepada mayat atau jenazah yang meninggal dunia. Setiap orang akan bersuka cita selama-lamanya, ya, karena tidak ada lagi maut. Jadi saat di sini kita lihat bahwa pada saat perjamuan diadakan, maka maut ditiadakan. Maut ditiadakan. Tidak ada. Nah, siapa yang akan menghapuskan air mata manusia? Siapa yang akan hapuskan? Oleh tangan Allah sendiri. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, ya. Segala muka, segala bentuk duka manusia yang kita alami saat ini, ya. Pemakaman yang kita hadiri, sedih sekali kalau kita menghadiri pemakaman, apalagi kekasih yang kita kasihi, orang tua, sahabat, dan anak, ataupun siapapun. Sangat-sangat menyedihkan. Atau mungkin kita menangis saat ada vonis medis, dokter katakan kita menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Di ruangan sunyi dokter seringkali kita menangis. Kata-kata perpisahan yang kita katakan di sisi ranjang orang kita kasih atau di sisi liang kubur, semua itu akan lenyap. Kenapa? Karena dosa yang mendasari semua duka. Semua duka itu terjadi karena dosa itu akan dihilangkan dan tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah. Sungguh indah, ya. Tapi apakah ini yang terbaik yang kita akan miliki dalam kerajaan surga? Tidak akan ada lagi duka, ya, seperti yang kita baca, tidak akan ada lagi maut, ya. Ini bukan yang terbesar, saudara. Ini adalah hal yang apa? Yang baik. Itu akan terjadi, sudah dinyatakan. Tapi duka yang hilang, air mata, duka cita tidak akan lagi dicurahkan. Itu bukanlah berkat terbesar di surga. Berkat yang terbesar di surga itu apa? Yang lebih indah daripada tidak ada lagi kematian. Yesaya 25, kemudian kita tadi sudah baca sampai ayat 8, ya. Ayat 9-nya katakan apa? Pada waktu itu, setelah tidak ada lagi duka. Ya, itu sudah bagus. Tapi ini yang terbaik, terbagus. Apa itu? Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya ialah atau inilah Allah kita, ya, yang kita nanti-nantikan. Yang dinanti-nantikan oleh umat-umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Bukanlah tidak akan ada lagi air mata, duka cita. Bukan lagi tidak akan ada lagi apa? Kematian. Karena saat ini sekalipun kalau kita percaya Yesus telah mati dan bangkit, maka kematian itu tidak harus menakutkan kita.
Tetapi yang harus menakutkan kita adalah sebagai umat-umat Tuhan adalah jangan sampai saya tidak bertemu dengan Tuhan. Bukan jangan sampai saya mati. Nah, kematian itu adalah sesuatu yang sudah dikalahkan saat Yesus bangkit dari kematiannya. Yang ditakutkan oleh umat-umat percaya adalah jangan sampai saya tidak bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Itulah yang ditakutkan oleh Yesus. Kalau bisa Yesus menangis, dia katakan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Kenapa? Karena Yesus tidak ingin terpisah dari Bapanya. Dia tidak ingin terpisah dari Bapanya. Dan pada saat di surga, bukan keterpisahan dari maut itulah yang merupakan hadiah terbesar. Tapi kebersamaan dengan Allah, itulah yang Yang kita nanti-nantikan. Itulah sebabnya ayat 9 ini katakan apa? Sesungguhnya, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi berkat yang terbesar itu adalah Allah itu sendiri. Di dunia ini kita menantikan, seringkali yang kita nanti-nantikan itu berkat-berkat Allah. Kalau bisa saya ada pekerjaan, kalau bisa saya tidak sakit, kalau bisa saya tidak ada bencana yang saya hadapi. Tetapi berkat terbesar itu bukan tidak ada bencana, tidak ada penyakit, tidak ada pekerjaan yang tidak kita lakukan atau pengangguran. Bukan. Berkat terbesar kita adalah Allah itu sendiri. Allah si pemberi berkat. Dan yang kita nanti-nantikan adalah Allah itu. Dengan kata lain, the greatest blessings of heaven, berkat terbesar dari surga, bukanlah ketiadaan penderitaan. The greatest blessing of heaven is not the absence of pain, but the presence of the person, melainkan kehadiran satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Pada saat Elisabeth Elliot kehilangan suaminya itu menjadi misionaris ya di pulau di Amerika Latin ya, di Amerika Latin menjangkau suku terpencil, satu suku terpencil di Ekuador. Suaminya mati di situ. Suaminya mati dibunuh oleh suku yang pada saat itu ya. Pada saat itu masih sangat primitif, masih suka bunuh pendatang-pendatang. Dan kemudian gantinya dia membenci suku tersebut. Elisabeth Elliot bahkan pergi ke tempat tersebut ya. Pergi ke tempat yang telah membunuh suaminya. Pergi ke tempat yang telah membunuh suaminya bernama Jim Elliot yang dibunuh pada tahun 1956. Dia pergi ke tempat tersebut. Dan ini yang dia katakan, kenapa dia sampai berani? Ya, kenapa sampai dia berani? Karena bagi dia dikatakan yang saya pikirkan bukan keadaan dalam dunia. Yang saya pikirkan itu surga. Kalaupun saya harus mati dalam dunia ini, saya tahu itu ada yang lebih dalam kerajaan surga. Dan apa itu yang lebih? Nah, ini yang dia katakan. Ini yang dia katakan, statement yang terkenal daripada Elisabeth Elliot. Dia katakan bahwa surga itu tidak ada di sini. Surga itu di sana, di atas ya. It is there. Jika kita diberikan semua yang kita inginkan di sini, kalau kita hanya mengharapkan hanya berkat-berkat Tuhan yang kita alami, tidak ada penderitaan, suami tidak akan pernah mati, dibunuh dan lain sebagainya. Jika kita diberikan semua yang kita inginkan dalam dunia ini, maka hati kita itu akan puas dengan dunia ini daripada surga, daripada dunia berikutnya. Tuhan, dia katakan, yang Tuhan lakukan apa? Tuhan selamanya memikat kita dan menjauhkan kita dari dunia ini. Membujuk kita untuk datang ke surga. Datang ke surga untuk apa? Membujuk kita kepada dirinya. Kepada dirinya. Dan kerajaannya yang masih tidak terlihat itu. Di mana kita pasti akan menemukan apa yang sangat kita rindukan. Yang dia rindukan. Kalau dalam kerajaan surga, bayangkan, dia sudah kehilangan suaminya. Dia yang dibunuh oleh suku suku Auca di Ekuador. Tapi kerinduan utamanya itu pada saat dia masuk dalam kerajaan surga itu bukan bertemu dengan, pertama-tama tentu saja bertemu dengan suaminya. Yang utama itu ada, tapi yang utama itu bukan bertemu dengan suaminya, tapi bertemu dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya itu bonusnya itu adalah bertemu dengan suaminya. Tapi yang dia rindukan pertama-tama adalah bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Seperti yang saya sering bawakan ya, Randy Alcorn dalam bukunya The Heaven, dia katakan di surga kita mungkin menginginkan 1000
macam hal yang berbeda yang kita inginkan. Bisa terbang ke dunia kiri dan kanan, tidak pernah sakit, tidak pernah mati, dan lain sebagainya. Tapi dia katakan apa? Tetapi Tuhanlah yang sesungguhnya sangat kita rindukan. Kehadirannya membawa kepuasan, ketidakhadirannya membawa rasa haus dan kerinduan. Kerinduan kita akan surga adalah kerinduan kita akan Tuhan. Kerinduan kita akan Tuhan. Itulah sebabnya yang kita nanti-nantikan itu bukan kalau di surga itu nanti saya akan buat ini, buat itu, buat itu. Coba kita lihat, segala sesuatu yang kita inginkan, seperti kita dari Indonesia, mau ke Amerika Serikat, oh kalau saya di Amerika, saya mau buat ini, saya akan memiliki ini, saya akan punya ini. Tetapi begitu Anda tiba di Amerika, ya, mungkin Anda bisa dapat semua yang Anda inginkan. Wah, saya ingin punya ini, saya mungkin dapat, mungkin bisa, ya, mungkin bisa, ya. Tetapi sesungguhnya begitu kita mendapatkan yang kita inginkan waktu kita di Indonesia, pada akhirnya itu tidak membawakan kepuasan, saudara. Ada yang ingin kalau ke Amerika saya punya ini, dapat, begitu sudah dapat itu, ya ingin yang lebih. Oh, kalau dari Indonesia ingin ke Amerika, mudah-mudahan bisa dapat green card. Begitu dapat green card, apa lagi? Jadi tidak ada kepuasan demi kepuasan yang dapat memenuhi kepuasan kita yang sejati. Tetapi kepuasan kita, kekekalan dalam hati kita semua adalah kebersamaan kita dengan Tuhan. Dan apa yang akan kita lakukan selama-lamanya, itu adalah hasil. Itu adalah apa? Hasil tambahan dari kebersamaan kita dengan Tuhan. Kalau kerinduan kita akan Tuhan, maka bonus-bonus lain itu akan kita lihat nantinya. Tidak akan bosan kalau yang kita inginkan itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya Wahyu 7 ayat 17, kita kembali kepada ayat kita tadi, katakan apa ya? Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka. Pada saat kita digembalakan, kita akan apa? Kita akan dituntun. Tuhanlah yang akan menuntun kita. Kita sekarang tidak memiliki gambaran. Kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan nanti dalam kerajaan surga. Tetapi akan ada saat kita bersama dengan Yesus yang kita rindukan, kita nantikan, maka kita akan digembalakannya. Dia akan menuntun, dia akan memberitahu kepada saudara apa-apa saja yang kita akan buat dalam kerajaan surga. Dan dalam dunia baru, atau di alam semesta selama masa kekekalan, itu urusannya dia. Urusan kita adalah adakah kita rindu bertemu dengan dia, gembala kita, ya, gembala kita tersebut. Dia akan menuntun kita ke mata air kehidupan yang menyegarkan, dan itulah yang akan apa? Itulah akan kita lakukan, ya. Nah, cukup menarik apa di sini katakan bahwa anak domba yang di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka, kita semua yang ditebus, ya. Menuntun kepada mata air kehidupan. Ini cukup menarik. Kenapa? Kenapa ini anak domba itu sekarang yang akan menjadi gembala? Bukankah anak domba itu yang apa? Yang digembalakan, ya? Mestinya begitu, ya. Kenapa gambaran ini diberikan? Nah, tentu saja di dalam Alkitab, anak domba itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dan istilah anak domba dalam Alkitab itu adalah untuk menggambarkan keilahian daripada Yesus, kemahakuasaannya, kemahatauannya, kemahahadirannya. Jadi pada saat kita masuk dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya, dia tahu yang terbaik untuk apa kita lakukan selama-lamanya. Karena dia maha tahu, dia maha hadir, ya, dia maha kuasa, dia menyanggupkan kita. Sehingga selama-lamanya bersama dengan Yesus itu tidak akan pernah buat kita bosan, ya, karena dia adalah Allah, ya. Dalam Alkitab, Wahyu 17 ayat 14 katakan apa misalnya? Anak domba akan mengalahkan mereka, ya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tidak akan bosan-bosan kita di surga kalau gembala kita adalah Allah kita sendiri. Kalau kita lihat bahasa di sini menggembalakan mereka yang menuntun kepada air kehidupan, apa yang kita lihat di sini, ya, itu adalah gambaran dari Mazmur 23. Mazmur 23 katakan Tuhan adalah gembalaku, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat kedua. Ayat 3 katakan ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun ayat 4 dan lain sebagainya, kita berjalan dalam ala kegelapan, dia akan terus menuntun kita. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kemana kita? Nah, inilah ayat 6 katakan apa? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bersama dengan Tuhan Allah kita, gembala kita, kita akan berada bersama dengan Tuhan di sepanjang masa.
Jadi itulah sebabnya kalau ada pertanyaan, untuk apa nanti kalau kita bosan ya? Kita bosan ya karena kematahuan kita itu singkat. Kalau kita berpikir hanya apa yang saya mau lakukan ya dalam kerajaan surga dengan sepanjang masa kekekalan, dengan pemahaman kita saat ini sebagai manusia berdosa, mungkin kita bisa merasa bosan seperti orang yang rindu ke Amerika, lalu setelah di Amerika udah bosan tinggal di Amerika, ingin kembali pulang ke Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita dituntun oleh gembala kita yang membimbing kita ke air yang tenang, ke mata air kehidupan, Dia yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Hadir, akan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak dapat kita pikirkan, untuk melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan, sehingga zaman kekekalan itu tidak akan pernah membosankan kita. Tapi pertanyaan utamanya bukan apa yang akan kita lakukan di surga, siapa yang akan kita jumpai di surga. Itu itulah di masa kekekalan itu bukan apa yang kita akan lakukan, tapi siapa yang bersama dengan kita. Itulah sebabnya, jika kita ingin mengikuti anak domba Allah di surga nantinya, siapanya itu yang akan menuntun kita itu, maka kita harus mulai mengikutinya di sini saat ini. Sehingga kita tidak akan pernah merasa bosan. Kita bisa secara konsisten. Ya, karena yang kita tujui, yang kita inginkan si pemberi berkat, bukan hanya berkat-berkatnya. Kalau fokus kita hanya untuk berkat-berkat Tuhan, ya, begitu berkatnya kita terima, berapa lama kemudian mungkin berkatnya itu kita jadi bosan dengan berkat tersebut. Tapi kalau fokus kita, tujuan kita dekatkan diri kita bukan dengan berkat-berkat, tapi si pemberi berkat, maka kita tidak akan pernah bosan. Tapi itulah sebabnya, adakah kita mengikuti pemberi berkat itu di sini saat ini? Mazmur 73 ayat 25-26 katakan, di surga dan di bumi, tujuan kita itu bukan apanya, tapi siapanya. Siapa itu adalah apa? Allah kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Mazmur 73, 25-26 katakan apa? Siapa gerangan ada padaku di sorga. Di sorga itu bukan apa yang aku akan lakukan, siapa gerangan, siapanya ditetapkan, yang apa? Yang ingin ditujukan. Apa itu? Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, yang kuingini seringkali bukan apa-apanya, tapi bukan. Yang kuingini siapanya, bukan apa-apanya, tapi siapanya. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi dengan kata lain, di surga maupun di bumi, yang kita ingini adalah oknum, seseorang, bukan apa-apa, bukan barang-barang, bukan apa yang dapat kita lakukan, aktivitas, tapi siapanya. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah kiranya dapat menjadi satu perundungan bagi kita ya. Adakah kerinduan kita akan surga adalah kerinduan akan Allah? Jika kerinduan kita akan surga adalah kerinduan akan Allah, mungkin itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan mulai saat ini. Kerinduan kita bukan keduniawian. Kerinduan kita adalah hadirat Allah di dalam kehidupan kita saat ini. Kiranya ini menjadi kekuatan, jadi bahan perenungan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, mari kita menutup acara kita saat ini dengan kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali pada malam hari ini kami dapat mempelajari bahwa kami harus selalu untuk dapat memiliki damai, sukacita yang sejati, baik di dalam bumi ini dan nantinya di surga. Maka hal yang dapat kami pusatkan adalah hadirat-Mu, kehadiran-Mu di dalam hati dan kehidupan kami pada saat ini. Fokus kami bukan kepada berkat-berkat yang dapat Engkau berikan, baik itu berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat kebutuhan-kebutuhan duniawi, tapi kebutuhan kami yang utama adalah hadirat-Mu Tuhan, kebersamaan dengan Engkau, si pemberi berkat. Biarlah ini menjadi satu kekuatan perenungan bagi kami, sehingga kami tidak perlu merasa takut Tuhan. Jika dalam kehidupan kami menghadapi badai-badai kehidupan, kekurangan demi kekurangan yang sering kali terjadi. Tetapi bersama dengan Engkau di dalam perahu kehidupan kami tidak perlu merasa takut.
Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang saat ini dengan membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kehadiran-Mu nyata kepada semua umat-umat-Mu yang sedang menghadapi tantangan kehidupan. Dalam masalah-masalah kesehatan mereka, terus berdoa bagi sahabat-sahabat kami Tuhan, orang-orang tua kami, terus berdoa bagi Bapak dan Ibu Ishak Simatupang di California, berdoa bagi setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi Om Albert, Tante Betsy, Awui, yang ada juga di California, dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Bapak Ewan Wonoprabowo Tuhan, dengan masalah kesehatan yang dia sedang alami pada saat ini. Biarlah tangan Tuhan akan menjamah beliau dan juga istri Ibu Wonoprabowo Tuhan, dikiranya kesehatan, kekuatan dapat menjadi bagian Bapak dan Ibu Ewan Wonoprabowo. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mendoakan Ibu Loana dan Ibu Susi di California, kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka, kekuatan surga akan selalu mengiringi langkah-langkah kehidupan mereka. Hal yang sama hamba ingin mendoakan Tuhan saudari Lucy Inosensia juga di California. Tuhan akan memberikan yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan saudari Lucy. Engkau akan membawa dia melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu akan selalu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudari Irene Rumagi Tuhan, yang kiranya penyertaan dan berkat-berkat surga akan menjadi bagian Irene Rumagi, membawa dia tetap setia, tetap kuat di dalam Engkau. Juga nama-nama lainnya yang ada di Indonesia, di Malaysia Tuhan, yang hamba selalu ingin doakan, seperti saudara Timi Purukan. Tuhan akan selalu menyertai dia, kiranya dalam setiap kehidupannya sehari-hari, penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian saudara Timi Purukan. Demikian juga dengan saudara Richard Rumagit, penyertaan dan yang pasti dari surga menjadi bagiannya, membawa dia terus tetap setia, kuat dalam Tuhan. Demikian juga Ibu Helena da Costa, Tuhan akan selalu menyertai dia. Dan nama-nama lain mungkin yang hamba tidak sempat mungkin saat ini Tuhan sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melihat khususnya saudara-saudari yang sedang menundukkan kepala saat ini. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Umat-umat Tuhan juga di Jemaat Fisdak, Tuhan akan sertai. Hamba ingin berdoa secara khusus bagi kesehatan saudari Eti Sumanti. Biarlah kesehatan yang semakin sempurna akan menjadi bagian saudari Eti. Dijauhkan dari segala penyakit dan hal yang akan menghalangi dia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kami juga terus berdoa bagi kesehatan yang sempurna bagi Om Jimmy Sangir Oki. Kesehatan dari habis minor operation yang dialami, Tuhan akan memberikan kesembuhan yang pasti dari surga kepadanya, memberikan kekuatan tentunya kepada saudari atau Tante Reni Sangir Oki Mamahit, dan juga saudari Kristi. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun kehidupan keluarga Sangir Oki Mamahit ini. Kami juga berdoa bagi saudari kami lain dengan masalah kesehatan mereka. Terus berdoa bagi saudari Jane Ronunu. Demikian juga bagi Om. Kami terus mendoakan Tuhan keluarga-keluarga lainnya, seperti saudari keluarga-keluarga yang dalam masalah-masalah kesehatan mereka. Tuhan, seperti saudari Sandy, Tuhan kiranya penjamahan surga akan menjadi bahagiannya. Dengan demikian juga dengan Om Yoke, Tuhan, Torondek, zaman surga terus menjadi bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami, dan sempurnakanlah doa hamba-Mu jika tidak ada yang sempurna ataupun ada yang kurang untuk hamba sebutkan. Biarlah penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Tebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.